Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Ya, semua anak-anak sehat semua. Ada yang tidak masuk satu, siapa itu? Oh, Mbak Lisa. Mbak Lisa nggak masuk kenapa? Oh iya, karena sakit. Kita doakan semoga Mbak Lisa lekas sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengenal Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Muhyi dan Al-Bari. Sebelum kita mengenal, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu 1. Peserta didik dengan membaca kita dapat menjelaskan arti dari Al-Muhyi, Al-Muhyi dan Al-Bari dengan benar. Yang kedua, dengan diskusi peserta didik dapat menyebutkan hikmah Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mu'min dan Al-Bari dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menunjukkan sifat bukti sederhana bahwa Allah bersifat Al-Muhyi, Al-Mu'min dan Al-Bari dengan benar. Coba lihat ke sini anak. Untuk mengenal tentang PKK, yang pertama mengenal sifat Al-Muhyi, Al-Mu'min dan Al-Bari. Pengertian dari Al-Muhyi, Al-Mu'min dan Al-Bari. Yang kedua yaitu hikmah dari mengimani sifat Allah Al-Muhyi, Al-Mu'min dan Al-Bari. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, coba anak-anak bukalah buku paket halaman 99. Silakan untuk dipelajari. Ya, setelah membaca coba Mas Joko, apa arti dari Al-Muhyi? Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan, betul. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan, betul. Terus apa arti dari Al-Mu'min? Al-Mu'min yaitu Allah Maha mematikan. Apa arti dari Al-Bari anak-anak? Allah Maha membangkitkan. Setelah ini kita akan menonton sebuah video yang merujuk tentang sifat Allah Al-Mu'min, Al-Muhyi dan Al-Bari. Melihat video di sini tadi, silakan diskusikan apa yang ada di video ini yang mengenal tentang sifat-sifat Allah Al-Muhyi, Al-Mu'min dan Al-Bari. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Ya, kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan menerangkan tentang yang pertama Al-Muhyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Mengapa Pak Guru ambil di sini gambar anak kecil? Karena kita dihidupkan oleh Allah dari kita dalam kandungan sampai dengan dewasa, sampai juga sampai kematian ya, sampai kita meninggal. Terus firman Allah yang menjelaskan tentang Al-Muhyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir.
yang artinya sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kami kembali semua makhluk. Hikmah mengimani sifat Allah Al-Muhyi yaitu: 1. Memahami kehidupan secara hakiki. 2. Kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan, tidak berputus asa jika mengalami kegagalan, menjaga dan melestarikan kehidupan alam sekitar secara baik. Arti dari mengimani tersebut yaitu kita harus memenangi dengan kehidupan secara hakiki, artinya sesuai dengan kehidupan kita. Kita tidak boleh cepat berputus asa, selalu giat belajar, rajin bekerja untuk bekal nanti di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Al-Muhyi artinya Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mematikan. Kalian lihat anak-anak, ini adalah gambar keranda. Masih bayangan kita kalau ada gambar keranda, masih ada meninggal, artinya meninggal. Ya. Allah adalah yang bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Kematian adalah mutlak rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan dengan di mana kita meninggal. Kita harus menerima takdir itu. Kematian tidak mengenal tempat anak-anak. Kita mau lagi sholat meninggal boleh, lagi berjalan meninggal boleh, lagi makan meninggal boleh, karena kematian sudah digariskan dan tidak bisa kita hindari. Allah bersifat Al-Muhyi dijelaskan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumiitu fa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan suatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadikan, maka jadikan dia. Surat Al-Quran, Surat Al-Ghafir ayat 68. Hikmah mengimani Allah bersifat Al-Muhyi, mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah. Yang kedua, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat kematian, memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah. Dari hikmah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita mengingat kematian, kita akan berhati-hati dalam tindakan kita, perbuatan kita, karena semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat dan diadili nanti ketika hari kiamat yang akan datang. Yang ketiga, Al-Ba'is. Arti dari Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Ba'is adalah Allah Subhanahu wa taala Maha membangkitkan. Nah, ini adalah gambar pada masyarakat. Ketika kita nanti meninggal dan ditiupkan trompet oleh malaikat siapa? Iya, malaikat Israfil. Kita akan dibangkitkan dari kubur kita yang dulunya terangkat, yang tidak jadi apa-apa, kita bangkitkan di pada masa ini. Setelah dibangkitkan, kita akan dihitung amal perbuatan kita di dunia kita.
Guru ulangi, menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati, beramal sebaiknya dan sebanyak-banyaknya, membagikan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik, membagikan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, optimis dan tidak putus asa, bangkit dari kegagalan. Mendengar penjelasan guru, tadi kan diskusinya belum kalian presentasikan. Sekarang anak-anak berkelompok maju untuk mempresentasikan. Yang pertama kelompok 1 diwakili oleh Mas Faiz, coba maju. Yang kedua kelompoknya Mbak Anita, silakan maju. Yang ketiga kelompoknya Mbak Afel, silakan maju. Yang keempat, yang terakhir kelompoknya Mas Dimas, silakan maju. Dari semua penjelasan Bu Guru, dari video, dari kalian diskusi, kalian dapat menyimpulkan tentang mengenal Asmaul Husna yang bersifat Al-Muhyi, Al-Ba'is, dan Al-Muhyi. Coba Bu Guru ulangi sekali lagi. Apa arti dari Al-Muhyi? Al-Muhyi adalah Allah yang Maha apa? Allah yang Maha apa? Ayo Mbak Arin. Allah yang Maha, ya kurang tepat. Ayo, siapa yang lagi? Coba Al-Mumit, arti dari Al-Mumit apa? Ayo anak-anak. Allah yang Maha mematikan. Ya, untuk tugas hari ini kalian nanti memberikan contoh tentang bukti sederhana yang dimiliki oleh Allah dengan sifatnya Al-Muhyi, Al-Muhyi, dan Al-Ba'is itu. Terus kalian nanti ada namanya belangko untuk mengisinya, nanti dikumpulkan seperti itu. Selanjutnya, apa hikmah yang harus dipetik dari tiga sifat Allah itu, Al-Muhyi, Al-Muhyi, sama Al-Ba'is itu? Coba. Yang pertama yaitu kita tidak boleh putus asa. Terus yang kedua, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa perbuatan kita? Karena nanti akan ditimbang sesuai dengan amal perbuatan kita, dan kita bisa masuk neraka maupun surga itu. Setelah kita melakukan dari awal tadi pembahasan tentang Al-Ba'is, Al-Muhyi, Al-Muhyi itu, ini pembelajaran dari diskusi, dari kalian membaca, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua dan bisa mengapresiasikan ke dalam kehidupan yang nyata ya. Cukup sekian pembelajaran dari guru. Kita baca bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum